Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2886 Kondisi Abnormal Ruoxi. 9 hari kemudian, Ye Chen meninggalkan gunung dan memasuki Tianshuanmen lagi. Semua puncak ada di sana, dan Ye Dasao telah menyiapkan orang-orang dan makanan kering. Yang disebut orang-orang adalah prajurit kaisar tertinggi. Yang disebut makanan kering adalah obat mujarab dan obat ajaib, yang cukup. Temukan iblis dan iblis dengan ketenangan pikiran, jangan terburu-buru kembali. Menantu perempuanmu, kami akan menjagamu untukmu, kata lelaki tua itu, dan menepuk bahu Ye Chen. Kemudian, dia terbang keluar dan ditampar oleh tubuh suci, menyebabkan dia lumpuh. Pergi menemui Kaisar Xuan, tamparan itu sudah diangkat di udara, dan dia ingin menamparnya sepanjang waktu, siapa yang menjadikan Nanming Yusu dari keluarganya menjadi menantu bajingan Ye Chen itu. Namun, dia masih lambat untuk bergerak. Mengalahkan orang adalah pekerjaan teknis, aku akan melakukannya. Ye Chen memasang ekspresi penuh arti di wajahnya. Tidak apa-apa jika dia tidak membuka mulutnya, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Xuan Huang menjadi gelap lagi, dan setiap kali dia memikirkan kubis kecilnya dicungkil oleh babi, dia akan marah tanpa alasan. Ye Chen tersenyum datar dan membenamkan dirinya dalam menghitung peralatan. Tas penyimpanan yang diberikan oleh Zhong Zeqiang berisi banyak pil, semuanya adalah pil 8 pola, sedangkan untuk perlengkapannya, itu adalah pedang kaisar bela diri abadi, dan suara mendengung membawa prestise kaisar. Meskipun kamu seorang prajurit udang dan jenderal kepiting, kamu harus berhati-hati. Dibandingkan dengan Di Lao, Tian Lao jauh lebih dapat diandalkan. Lebih tepatnya, dia dapat diandalkan di permukaan, dan dia ingin mengolok-oloknya. Tetapi melihat akhir Di Lao, gaya lukisan berubah. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dan langsung pergi ke kedalaman. Hutan bambu tempat Xiao Ruoxi dilarang, dia muncul kembali. Itu benar, jika dia ingin membawa Ruoxi pergi dan tinggal di Tianshuanmen, jauh lebih aman untuk tetap di sisinya. Jade Immortal Sword dihantui, jadi kita tidak bisa membiarkannya memanfaatkan celah. Adapun tujuan lain, itu adalah Istana Ling Qiao. Apakah aula pertama surga kuno masih berada di dalam lubang hitam? Kemudian dia harus mundur, tidak mudah baginya untuk pergi, sulit untuk berbicara tentang membawa Ruoxi bersamanya, sangat mungkin untuk mendapatkannya jika tidak lengkap. Tuhan, buka. Ditemani dengan omelan lembut, dia membawa Ruoxi ke dalam lubang hitam. Ledakan. Gemuruh. Saat dia menghilang, tiba-tiba terdengar gemuruh, dan seluruh Great Chu berubah. Langit yang luas ditutupi oleh awan gelap, dan ada kilat dan guntur, seperti tanda sebelum malapetaka, dan penglihatan yang lebih tua muncul. Semua Seon puncak yang melihatnya tampak terkejut. Itu juga karena area terlarang yang tidak diketahui. Jika Ye Chen membawa Ruoxi pergi dari Dachu, dia pasti akan membentuk tim dan datang ke sini dengan tergesa-gesa. Gadis itu tidak bisa begitu saja keluar dari gerbang Tianmen. Lubang hitam. Ye Chen telah mengambil keputusan, menutupi dirinya dengan jubah hitam, dan mengenakan langit untuk menutupi kesempatan awal sejak perubahan cara kaisar, evolusi misterius langit, selain menutupi kesempatan, adalah tidak lebih dari hiasan. Dia melihat ke satu sisi dan berjalan perlahan. Selama periode ini, kesadaran spiritual dikorbankan, dengan dia sebagai pusatnya, meluas ke kegelapan ke segala arah, dan bahkan kesadaran spiritual diberkati dengan penutup Zhoutian. Agar tidak membanjiri ular itu. Dia tidak tahu kapan dia berhenti. Di kejauhan, ada lautan udara yang dikelilingi awan dan kabut. Di dalam, ada setan surgawi. Mata Ye Chen berkedip, dan dia melarikan diri seperti hantu. Engah, engah, engah. Bunga darah hitam sering mekar, menodai lautan Qi dengan darah, dan tidak ada tentara iblis surgawi yang bersembunyi di dalamnya yang lolos, dan Ye Chen membunuh mereka semua. Saat Ye Chen keluar, lautan udara menghilang. Pergi ke jalan lagi, dia pergi ke arah Istana Ling Qiao. Dia berjalan jauh untuk menemukan jalan, jika ada setan dan roh jahat, mereka tidak akan lepas dari intipnya, tidak ada kaisar yang sia-sia. Jalan kaki ini adalah bulan Maret.
Dalam 3 bulan terakhir, dia berhenti dan berjalan, seperti dewa pembunuh, dibantai sepanjang jalan, dan saya tidak tahu berapa banyak iblis dan iblis yang terbunuh, dan ratapan sedihnya memenuhi lubang hitam. Di bulan keempat, dia berhenti untuk beristirahat. Di seberang lubang hitam, Anda bisa melihat langit berbintang. Setelah beberapa perang, langit berbintang rusak, ada banyak orang, atau berpatroli, atau mencari banjir, atau membangun kembali rumah mereka, semuanya beres. Bos, gadis ini menangis. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Chaos Ding. Ye Chen menutup matanya dan melihat dunia kecil. Belum lagi, Ruoxi yang sedang tidur benar-benar mulai menangis, dengan air mata berjatuhan dari sudut matanya. Saya tidak tahu apakah itu mimpi buruk, atau dia menemukan kejadian menyedihkan dalam ingatannya. Ye Chen tersenyum, menjentikkan sinar cahaya peri, berubah menjadi sapu tangan ilusi, dan dengan lembut menyeka air mata Ruoxi. Setelah melakukan ini, dia sedang dalam perjalanan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada ledakan di kedalaman kegelapan. Ye Chen menangkap sarang ikan besar, ada jutaan setan, dan membuat tumpukan besar. Dia pikir itu disembunyikan, tetapi itu tidak bisa lepas dari mata Ye Chen. Ini juga kesalahan Emo, IQ-nya terlalu mengharukan. Mereka pikir mereka akan dapat menjaga satu sama lain dengan tetap bersama, tetapi mereka tidak tahu bahwa semakin banyak orang, semakin besar tujuannya, dan mereka diambil oleh Tuan Muda Ye. Dalam beberapa hari berikutnya, ini terjadi dari waktu ke waktu. Berkumpul dengan roh jahat, satu demi satu, atau ratusan ribu, atau jutaan. Ye Chen ingin tertawa, Kaisar Agung keluargamu semuanya telah musnah, dan mereka berguna untuk berkumpul bersama, dan mereka masih memikirkan bagaimana cara menjaga satu sama lain, saya khawatir mereka tidak tahu caranya. Sombong tubuh suci kuno, apalagi jutaan, bahkan puluhan juta tidak cukup untuk dilihat. Dalam kegelapan, Ye Chen mengangkat pedangnya lagi, berlumuran darah, semuanya dari roh jahat, dia melanjutkan pembunuhan tanpa ampun seperti Shuro yang berdarah. Dibandingkan dengan iblis jahat, iblis itu jauh lebih pintar. Dalam beberapa bulan terakhir, Ye Chen menemukan banyak iblis jahat, tetapi Heilian Tianmo jarang terlihat. Lebih dari 99% orang yang dia bunuh juga berasal dari klan iblis jahat. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi. Ye Chen memegang kendi di satu tangan dan pedang kaisar di tangan lainnya, kesadaran spiritualnya berkembang tanpa batas, dan siapapun yang melihat aura iblis dan malapetaka surgawi akan segera membunuh mereka. Bos, dia menangis lagi. Itu masih Chaos Cauldron, memanggil Ye Chen. Ye Chen menoleh ke belakang untuk melihat dunia kecil. Kali ini, Xiao Ruoxi menangis lebih menyakitkan, wajahnya penuh air mata, dia tidak tersedak, dia hanya meneteskan air mata seperti itu, jika ibunya melihatnya, saya tidak tahu betapa tertekannya dia. Ye Chen berkorban untuk Xiang Wang lagi dan menyeka air matanya. Nasib semua cuaca akan bertahan selamanya. Kata Ruoxi tiba-tiba. Ye Chen mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata ini, berbicara sambil tidur. Itu benar, dia sedang berbicara dalam tidurnya, dan setelah dia mengucapkan sepatah kata pun, dia melihat untaian air mata yang jernih. Karena alasan ini, Ye Chen bahkan berhenti belajar. Namun, setelah menontonnya selama 3 hari, saya tidak mengerti mengapa, sejak kata-kata itu diucapkan, ketiga Ruoxi tidak berbicara lagi, hanya air mata yang mengalir dari waktu ke waktu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan perjalanan. Nasib semua cuaca akan bertahan selamanya. Setelah itu, kata-kata seperti itu bergema dari waktu ke waktu, semua dari Xiao Ruoxi, dan intervalnya menjadi semakin pendek, dari sekali dalam beberapa bulan sebelumnya menjadi lebih dari 10 hari sekali, dalam berakhir hampir setiap 3 hari. Jika di masa lalu, Ye Chen akan terkejut. Namun, setelah mengetahui asal-usul Xiao Ruoxi, Yue Mo tidak begitu terkejut, juga masuk akal untuk menceritakannya, dia juga anggota surga. Nasib surga, keagungan akan bertahan selamanya. Mendengarkan kata-kata ini, Ye Chen berjalan melalui kegelapan dan memusnahkan iblis surga dan kejahatan. Suasana hatinya menjadi semakin dingin saat dia membunuh lebih banyak, dan roh jahatnya menjadi lebih kejam saat dia membunuhnya. Su tahu bahwa ada dewa pembunuh yang memasuki lubang hitam, dan tidak peduli apakah itu iblis atau iblis, mereka semua ketakutan. Setelah beberapa hari, mereka tidak melihat setengah dari mereka. Ye Chen mengharapkan ini. Dia membunuh dengan sangat ganas sehingga sulit untuk tidak mengejutkan ular itu,
tetapi gangguan apapun pasti akan membuat iblis surgawi dan iblis jahat panik, dan mereka pasti akan melarikan diri ke kedalaman. Ketika iblis menyerang 7 roh jahat, itu akan menjadi waktu bagi yang abadi untuk berperang melawan surga. Kalimat Ruoxi berubah menjadi kalimat ini. Ye Chen masih sangat tertarik dengan ucapan ini, dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Wu Lei di masa lalu, jadi Ruoxi kecil juga menyebutkannya. Sejak itu, Ruoxi telah banyak berubah, terkadang dia akan menangis, terkadang berbicara dalam tidur, dan ekspresi wajah kecilnya juga seperti trik sulap, terkadang dingin, terkadang penuh kasih sayang. Terkadang ada rasa sakit, atau ada senyuman, dan emosi tertentu ditampilkan dengan jelas satu per satu. Gadis ini pasti mengalami mimpi buruk. Kupikir itu adalah mimpi yang sangat panjang. Aku merasakan jantung berdebar-debar. Aku juga. Chaos Grid Cauldron dan Chaos Fire, satu kiri dan satu kanan, menggantung di sisi Ruoxi. Anda berbicara satu sama lain, mengobrol tanpa henti, dan berbicara dengan banyak emosi. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Setelah meninggalkan gerbang Tianxuan, gadis itu menjadi semakin aneh. Ketika dia disegel di gerbang Tianxuan, bagaimana mungkin ada jembatan seperti itu? Dia seperti patung kecil yang diukir di batu, dan dia tidak menanggapi sepanjang hari. Bersenandung. Tiba-tiba, ada suara mendengung yang bergema melalui dunia kecil. Kemudian, saya melihat lingkaran cahaya menyebar dari tubuh Xiao Ruoxi. Aku pergi. Chaos Cauldron dan Chaos Fire bertabrakan bersama. Keduanya seperti ini, belum lagi dunia kecil tempat lingkaran cahaya melintas, gunung-gunung yang berdiri di dalamnya runtuh satu per satu, hutan lebat terpotong satu per satu. Engah. Ye Chen menyemprotkan darah di tempat, dia tidak bisa berdiri kokoh pada satu langkah, dan jatuh, tubuh suci kuno itu retak, dan masih ada darah emas yang meluap di celahnya. Menunggu untuk diperbaiki, satu langkah terhuyung-huyung, seteguk darah lainnya. Melihat dunia kecilnya, itu sudah berantakan, bahkan pohon buah umur panjang dipotong, buah jatuh ke tanah satu per satu, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Sebelum dia bisa memikirkannya, Ye Chen buru-buru membawa Xiao Ruoxi keluar dari dunia kecil, hanya lapisan halo yang hampir menghancurkan dunia kecilnya, dikirim ke gerbang neraka. Kuat, terlalu kuat. Cauldron Chaos juga habis, dan ada banyak retakan pada Cauldron yang berat, berkat ketahanannya, jika tidak, mungkin akan hancur. Seperti ini, dan api yang kacau tidak jauh lebih baik, nyala api yang mengamuk, kecemerlangan emas telah banyak dimusnahkan, dan menjadi tumpul dan tidak ada hubungannya dengan kilau. Tidak wajar bagimu untuk menjadi begitu rapi. Ye Chen duduk di tanah, wajahnya pucat. Dunia kecil hampir hancur dan mempengaruhi akar penyebabnya. Ini adalah cedera serius. Dia membunuh semua iblis dan iblis, tetapi dia tidak terluka, tetapi dilukai oleh Xiao Ruoxi. Melihat Ruoxi, tidak ada reaksi sama sekali. Ye Chen merasa malu, dia tidak berani menghadapi perubahan mendadak ini. Jika dia meninggalkan Ruoxi di dunia kecil lagi, jika dia terjadi beberapa kali lagi, dia akan mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, dia akhirnya percaya pada fakta bahwa bahkan kaisar tingkat menengah telah digulingkan, dan lapisan lingkaran cahaya begitu mendominasi. Jika dia benar-benar bergerak, itu akan memalukan. Ye Chen berlutut, mengorbankan tubuh Dharma dan pedang kaisar, dan menjaga Xiao Ruoxi, sementara dia sedikit menutup matanya, dunia kecil harus diperbaiki, dan lukanya harus disembuhkan. Kamu sangat luar biasa. Tubuh Dharma menghela nafas, dan mengacungkan jempol pada Ruoxi. Sein fisik yang telah menyelesaikan setengah langkah terluka parah oleh lapisan cahaya, betapa mengerikan kekuatannya. Lebih baik menjauh darinya. Itu bisa diandalkan. Baik Chaos Dao Ding dan Chaos Huo memuntahkan kata-kata manusia, Dading bersembunyi di balik pedang Kaisar Xian Wu, Xian Huo bersembunyi di balik badan perang suci, Xiao Ruoxi Ruono peduli seberapa tiba-tiba lapisan halo datang, keduanya masih akan terluka. Episode 2887 bangun dengan baik, tetap terjaga dan aman. Lubang hitam, kering dan dingin. Ye Chen menyilangkan kakinya, seperti patung batu, tidak bergerak, pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, terengah-engah dan tidak stabil. Di bawah pemeliharaan sumbernya, dia membentuk kembali tubuh suci dan menghubungkan tulang yang patah. Pada saat ini, dia sebenarnya sedang memperbaiki dunia kecil, dan puing-puing dibersihkan. Dunia kecil yang indah, sungguh berantakan. Tubuh Dharma menghela nafas, mengetahui berapa banyak energi yang telah dihabiskan Ye Chen untuk dunia kecil,
dia telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade, dan Ruoxi membawanya ke pra-pembebasan. Retakan, retakan. Ye Chen menyembuhkan, dan Chaos Cauldron juga menyembuhkan. Tubuh besar kuali itu dipenuhi dengan udara kekacauan, dikelilingi oleh karakter Dunjia Tian. Mengatur diri mereka sendiri, dan retakan pada kuali disembuhkan satu per satu. Chaos Cauldron juga tidak menganggur, diam-diam menyembuhkan lukanya. Butuh 3 hari penuh sebelum Ye Chen bangun. Bekas luka di tubuh hilang, ini adalah dunia kecil, hanya dengan melihatnya, saya merasakan sakit di daging, seperti yang dikatakan Jihad Dharmakaya, dunia kecil telah menghabiskan banyak energi, ada banyak gunung dan gunung raksasa, panjang sungai dan kali, dan ada petak-petak tanaman hijau subur, pohon buah-buahan sekarang dalam kondisi bobrok. Anda seharusnya tidak membawanya keluar. Ye Chen sangat menyesal, dan merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dan membuka segel Ruoxi. Gadis ini pasti sudah bangun, tapi dia tidak bisa dibiarkan tidur lagi. Dewa tahu masalah apa yang akan terjadi lagi. Dengan cara ini, Ruoxi, yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui, membuka matanya lagi, matanya yang besar sejernih air, tanpa kotoran, dan lebih jernih dari mata peri yang cerah dan murni. Kakak, pria kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Ini aku. Ye Chen menjawab, mengambil napas dalam-dalam, jika aku tidak melihatmu begitu imut, jika kamu bukan gadis kecil, aku harus membawamu keluar dan memukulmu. Xiao Ruoxi melangkah maju, memeluk kaki Ye Chen, dan melihat sekeliling dengan takut-takut, kegelapan cukup menakutkan, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Pelukan paha legendaris. Jangan memprovokasi dia, gadis itu sangat galak. Chaos Cauldron dan Chaos Fire bersembunyi di belakang Ye Chen, takut Xiao Ruoxi akan memiliki lingkaran omong kosong seperti itu lagi, luka di sekujur tubuhnya baru pulih. Jangan takut. Ye Chen tersenyum lembut, tapi dia juga takut membuat Ruoxi kesal, Chaos Cauldron dan Chaos Fire tidak bisa menahannya, dan dia tidak ingin melihat untuk kedua kalinya, itu terlalu garang. Kali ini, dia belajar bagaimana menjadi pintar, dan memasukkan Ruoxi kecil ke dalam tungku tembaga. Mungkin karena dia takut si kecil akan bosan, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengubah kelinci putih kecil dan beberapa kupu-kupu cantik. Gadis kecil itu lugu dan ceria, langkah kecilnya mengejutkan, dia cukup ceria, terkadang dia cekikikan, suaranya kekanak-kanakan, dia lucu pada pandangan pertama. Ye Chen menutup matanya dan melanjutkan perjalanan. Belum lagi, selama sisa perjalanan, Ruoxi yang terjaga tidak pernah meneteskan air mata, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata aneh, sedangkan untuk halo, dia tidak memilikinya, dan berlarian penuh dengan tungku tembaga. Bangun baik-baik, tetap terjaga dan aman. Kata Chaos Ding dalam-dalam, mengatakan yang sebenarnya. Zeng. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan pedang kaisar. Di tempat gelap di depan, ada aliran udara magis. Menatap lekat-lekat, ada setan jahat lagi, dan ada beberapa Ye Chen telah melihat terlalu banyak situasi seperti ini, tapi kali ini barisannya bahkan lebih besar, puluhan juta. Wan Jian Chaozong, Wan Jian Chaozong. Tuan Muda Ye dan tubuh Dharma Jihad, satu di kiri dan yang lain di kanan, berbicara serempak, memobilisasi kelompok untuk menyerang dewa. Metode ini adalah yang paling langsung untuk pertemuan sebesar itu. Zeng, zeng. Ratusan juta pedang peri berdentang, dan cahaya keemasan bersinar terang. Teknik pembunuhan serangan kelompok tergantung siapa yang menggunakannya. Jika tubuh suci digunakan, kekuatannya akan padam dan dihancurkan. Engah, engah, engah. Tidak dapat bereaksi, ekspresi Emo tiba-tiba berubah, dan dia tidak tahu harus kemana, jadi dia dikirim ke jalan Huang Kuan oleh gelombang hujan pedang, dan dia terbunuh dalam hitungan detik. Namun, ada beberapa yang luar biasa di antara mereka, seperti Raja Iblis, yang menghindari Wan Jian Chaozong, menggunakan metode pelarian misterius, dan melarikan diri ke kedalaman kegelapan. Lari, kemana harus lari? Chaos God Cauldron dan Chaos Flame berteriak, mereka telah menjaga kedua sisi, dan Raja Iblis serta Jenderal yang melarikan diri sengsara, baik dihancurkan oleh kuali, atau tenggelam oleh lautan api kekacauan, menjerit suaranya lebih buruk dari hantu. Bersenandung, bersenandung. Tian Lei juga tidak menganggur, dia sudah berubah menjadi bentuk manusia, memegang busur Dewa Petir di satu tangan, dan panah Dewa Petir di tangan lainnya, bidikannya cukup bagus, setiap panah mengenai darah. Zeng. Pedang Immortal Martial Emperor menjatuhkan tangannya, menyerbu iblis jahat, dan menyerang dirinya sendiri,
Didukung oleh senjata ajaib Ye Chen, kekuatan kaisar menghancurkan dunia, dan semua iblis jahat musnah menjadi abu. Ini bukan perang, tapi pembantaian sepihak. Ye Dazhao adalah yang paling ganas, membuka bentuk luar dari tubuh yang mendominasi, menopang dunia yang kacau, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak, mengepung 8 naga dengan tubuhnya, dan membunuh segunung mayat. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Setan yang berkumpul bersama telah menghilang, lebih dari 90% dibantai, dan jiwa mereka tersebar, sedangkan sisanya kurang dari 10% melarikan diri ke kegelapan ke segala arah. Ini adalah iblis jahat, yang ditekan oleh surga, tidak memiliki pilar sihir untuk menopang, dan melemah, dia tidak dalam kondisi puncak, dan dia seperti semut di depan tubuh suci. Ye Chen pergi lagi, dan terus mencari. Selama 2 bulan berikutnya, pembunuhan berlanjut. Pada bulan ketiga, dia datang ke istana Ling Qiao. Aula utama yang bobrok masih begitu megah, semua orang berdiri bersama, seperti belalang, bahkan dia, yang telah mencapai setengah langkah, remuk dan tidak bisa bernapas. Setelah bertahun-tahun, memasuki aula lagi adalah jenis keadaan pikiran lainnya. Semakin kuat orang tersebut, semakin berat tekanannya, dan akumulasi energinya terlalu berat. Dengan istana seperti itu, kaisar mungkin tidak dapat memindahkannya saat dia datang. Dulu, Kaisar Huang juga datang ke sini, dan juga mencoba secara diam-diam, tetapi akhirnya sangat memalukan. Ini aku lagi. Ye Chen tersenyum, seolah menyapa. Salamnya, istana Ling Qiao tidak menanggapi, tertutup debu, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah disaksikan. Ayo, keluar untuk bermain. Ye Chen yang jenaka mengundang Xiao Ruoxi keluar. Bersenandung. Saat Ruoxi keluar, dia melihat seluruh aula bergetar, Chaos Ding dan Chaos Fire yang baru saja keluar begitu ketakutan sehingga mereka menyusut kembali ke dunia kecil. Adapun Ye Chen, dia tidak berdiri kokoh di satu langkah, dan hampir jatuh. Getaran kuil Ling Qiao, gerakannya terlalu hebat, ada aura yang bergejolak, dan untaiannya menggantung, semuanya seberat gunung, dan ada juga penglihatan kuno yang terwujud dalam waktu, peri energi dikurung, dan awan tetap ada, kemakmuran sebelum zaman, tiba-tiba muncul kembali. Ruoxi kecil ketakutan, dan memeluk paha Ye Chen lagi. Bersenandung. Bersenandung. Tidak apa-apa jika dia tidak memeluknya, tetapi ketika dia memeluknya seperti ini, kuil Ling Qiao yang sudah bergetar semakin bergetar, pilar tembaga berdengung satu demi satu, batu bata dan ubin biru berjatuhan. Apa anginnya? Kami tidak mencuri apapun. Chaos Ding bersembunyi di dunia kecil, penghujatan. Chaos Fire sama, bersumpah, dan suaranya tidak rendah, tetapi mereka tidak berani keluar untuk berjalan. Melihat Ye Chen, dia menggelengkan kepalanya. Baru saja, sebuah batu bata jatuh dari atas dan mengenai kepalanya, itu sangat menyakitkan, yang mengerikan adalah batu bata itu adalah energi yang tersisa di batu bata itu. Dalam adegan seperti itu, Xiao Ruoxi memeluknya lebih erat. Semakin erat dia berpelukan, semakin keras aula Ling Qiao bergetar, seolah-olah dia benar-benar penguasa aula ini. Perkasa 9 hari yang lalu, Ratu Alam Semesta, keagungannya, tidak dapat dilanggar, saat ini memeluk sedikit Kaisar Zun De Paha dianggap tercemar oleh istana Ling Qiao. Setelah sekian lama, aula harta karun perlahan-lahan menjadi sunyi, hanya sedikit gemetar dari waktu ke waktu, tampak bersemangat, juga tampak menangis, ada semacam pikiran dalam kegelapan. Melihat ini, Chaos Cauldron dan Chaos Fire baru saja habis, tergantung di samping Ye Chen, siap untuk melarikan diri kembali ke dunia kecil setiap saat, istana ini benar-benar jahat. Aku di sini untuk menjemputmu. Xiao Ruoxi bersembunyi di belakang Ye Chen, menunjukkan setengah kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, dengan nada yang agak tidak dewasa. Setelah selesai berbicara, dia mundur ke arah Ye Chen. Chen di belakang. Hati nurani surga dan bumi, ini bukan yang ingin dia katakan, tetapi seseorang mengajarinya sebelum datang, seperti ini dan itu. Dia adalah kaisar ke-10 dari Dacu. Ye Chen bengis, ada beberapa kata yang menurutnya berbeda dengan Ruoxi. Melihat kemeriahan istana Ling Qiao, kata-kata Ruoxi adalah yang paling tepat. Episode 2888 membangun rumah. Aku di sini untuk membawamu pulang. Di aula harta karun, kata-kata Xiao Ruoxi terdengar lagi, masih dengan suara kekanak-kanakan, dan setelah dia selesai berbicara, dia bersembunyi di belakang Ye Chen lagi, menunjukkan setengah kepalanya. Dari waktu ke waktu, bersenandung.
Mendengar kata-katanya, istana Ling Qiao bergetar, dan Ye Chen tersingkir tanpa memperhatikan, bersama dengan Chaos Fire dan Chaos Cauldron. Ketiganya tidak tahu seberapa jauh mereka terbang terbalik. Di sisi lubang hitam, Ye Chen secara paksa menstabilkan sosoknya, dan tubuh suci kuno setengah langkah yang mengesankan, cukup memalukan untuk mengatakan bahwa dia juga menyalahkan istana Ling Qiao karena terlalu kuat. Meski memalukan, matanya cerah. Di bawah tatapannya, kuil Ling Qiao yang agung dan besar berubah bentuk di tengah gemuruh, berubah menjadi sinar cahaya ilahi kuno, melewati lubang hitam, tenggelam ke dalam tubuhnya, dan disertai dengan suara gemuruh, itu terletak di lubang kecilnya. Dunia. Su Shichai berat, dan keterkejutan membuatnya terhuyung-huyung. Melihat dunia kecil lagi, istana Ling Qiao sudah stabil, benar-benar lebih tinggi dari gunung, megah dan khusyuk, kuno dan berubah-ubah, dan Ruoxi kecil masih di dalam, bersembunyi di bawah pilar tembaga, wajah kecilnya sangat pucat, dan dia melihat sekeliling dengan malu-malu, dari waktu ke waktu, akan ada kilatan kebingungan di matanya. Ayo, ayo, perbaiki rumah. Ye Chen terkekeh, berubah menjadi ribuan klon, dan mengirim mereka ke dunia kecil. Aku tidak tahu sudah berapa tahun istana Ling Qiao berdiri, dan aku tidak tahu sudah berapa tahun. Perang yang telah dilalui, sudah bobrok, sehingga perlu diperbaiki dengan indah, cerah. Dalam hal ini, istana Ling Qiao tidak keberatan, perubahan tak berujung, penampilannya memang tidak terlalu bagus, dan harus berpuas diri. Doppelganger. Naik ke atap, tetapi diperbaiki dan rusak alih-alih melepas ubin. Kamu Chen mengembalikan semua batu bata dan ubin hijau yang telah dilalui Ye Chen di sini sebelumnya, dan ada juga barang-barang di istana, seperti layar, lampu tembaga, del. Seperti ubin lantai, sebagian besar juga dipindahkan. Jangan malas, jangan malas. Ribuan klon cukup berdedikasi, ada cukup banyak yang menambahkan batu bata dan ubin, dan ada beberapa dari mereka, memegang sapu dan kain perca, membersihkan debu istana dan membersihkan halaman, seolah-olah mereka telah menganggap Ling Qiao istana sebagai milik mereka, sosok gelap, bekerja dalam ayunan penuh, semuanya adalah pengrajin top, Ye Dasao mahir dalam piano, catur, kaligrafi dan lukisan, trik, dan dia adalah master segalanya. Tidak buruk. Chaos Cauldron dan Chaos Fire keduanya berlari masuk, berlarian bola-balik, mendekati istana Ling Qiao, terutama Chaos Cauldron, selalu ingin menelan beberapa harta. Sayangnya, itu pasti akan mengecewakan. Ye Chen berpisah dari tubuh Dharma dan menyelinap ke aula Ling Qiao, dengan tangan di belakang, berpatroli sepanjang jalan, terkadang berteriak, dia terlihat seperti seorang kontraktor. Secara alami, dia datang untuk suatu tujuan, dengan labu ungu emas kecil tergantung di kepalanya, mengumpulkan Qiyun, dan Qiyun yang tersisa di kuil Ling Qiao bukan hanya untuk bersenang-senang. Tidak buruk. Ye Chen melihatnya lagi dan lagi sambil memegang kendi. Katakan saja, membawa Ruoxi keluar dari tempat besar tidak hanya akan membawa malapetaka, tetapi juga keberuntungan. Bagaimana istana Ling Qiao ada? Di istana pertama dari istana surgawi kuno, ubin apapun di dalamnya adalah harta yang tak ternilai, dan sangat sulit untuk hancurkan orang untungnya, kursi naga giok putih sebelumnya dan batang besi Ling Qiao juga merupakan contoh yang sangat baik. Dikatakan bahwa batang besi yang diubah dari pilar tembaga dapat memperkuat armor baja kaisar. Dari apa yang dia lihat, itu 3 hari. Selama 3 hari, avatar dikirim setiap hari. Istana Ling Qiao terlalu besar, dan ini adalah proyek besar untuk memperbaikinya. Baru pada hari keempat dia berangkat. Di malam yang tenang, dia melarikan diri dari lubang hitam. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi domain spiritual yang bobrok. Domain ini juga telah mengalami beberapa perang, dan penuh bekas luka. Ada penampilan bobrok di mana-mana, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Di puncak gunung, Ye Chen jatuh dari langit. Kemudian, saya melihat putra pesawat, datang dari alam lain, dan saya tidak dapat menahan keterkejutan saat melihat Ye Chen. Setiap orang memiliki tanggung jawab mereka sendiri, dan mereka semua lelah. Ye Chen mengangkat bahu dan membagikan guci. Apa yang dia katakan cukup akurat. Misinya adalah memburu iblis jahat yang bersembunyi di lubang hitam. Misi Putra of Face adalah untuk memeriksa berbagai domain. Dia mencari bola-balik di lubang hitam ruang, dan si Ken berlari bola-balik di domain. Susi lelah, dan keduanya duduk. Ye Chen ditutupi dengan debu tahun-tahun, begitu pula putra pesawat. Dia adalah seorang lelaki tua,
lebih banyak perubahan daripada Kaisar ke-10 dari Chu besar, dan dia tidak bisa menyembunyikan penampilan lamanya. Untuk sesaat, keduanya mengangkat kepala bersama. Penindasan Mingming lebih lemah, dan mereka berdua berada di puncak Kaisar Semu, dan mereka dapat dengan jelas merasakannya. Hal yang sama adalah mereka semua melihat gerbang. Ye Chen adalah gerbang Dacheng, dan putra dari pesawat adalah gerbang jalan Kaisar. Menurutmu, siapa yang akan membuktikan Tao di era ini? Anak pesawat menutup matanya dan sedikit tersenyum. Siapapun yang mungkin itu Xiong Er. Ye Chen tersenyum, di era ketika jalan Kaisar berubah, alam semesta berubah sepanjang waktu, siapa yang tahu? Si Ken batuk kering, dan yang lainnya percaya padanya, si kecil gendut Xiong Er akan baik-baik saja, jika gelar kekaisaran keluarga Xiong diciptakan, dunia akan malu untuk meneruskannya. Dengan dialog sederhana, keduanya tetap diam. Ye Chen baik-baik saja, tapi mata si Ken berubah-ubah, dan cahaya nostalgia cukup kuat. Dia bukan milik era ini. DG, Swordmaster, dan Immortal King semuanya sama, kebanyakan dari mereka dianggap luar biasa dalam hal ini zaman. Memikirkannya sekarang, orang-orang sezaman mereka telah terkubur selama bertahun-tahun, penindasan merek jalan Kaisar seperti parit, seperti jurang, berapa banyak pahlawan dunia yang telah diblokir. Dibandingkan dengan surga, alam iblis surgawi jauh lebih baik. Harus ada penindasan Wu di Dao. Tidak semua kaisar iblis surgawi tercerahkan dan menjadi kaisar. Ada perbedaan antara menjadi kaisar di bawah penindasan dan menjadi kaisar tanpa penindasan. Oleh karena itu, terlepas dari penindasan surga terhadap orang luar, pada tingkat dan alam yang sama, kaisar surga lebih kuat dari kaisar iblis langit, dan Tao adalah perbedaan esensial. Ayo pergi. Entah kapan, putra pesawat itu bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, memantulkan sinar bulan, menghilang di puncak gunung, dan terus memeriksa berbagai area. Ye Chen meneguk anggur terakhir, memasuki lubang hitam, dan melanjutkan perjalanannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, saya mendengar ledakan datang dari kedalaman lubang hitam, dan iblis langit teratai hitam ditemukan, dan itu adalah Raja Iblis yang kuat, yang menyembunyikannya dengan erat dan tidak dapat melarikan diri dari pengintaian Ye Chen, dan mengirimkannya ke gerbang neraka. Dalam 2 bulan berikutnya, Ye Chen berhenti dan berhenti sepanjang jalan. Setiap kali dia berhenti, akan ada perang, atau malapetaka atau iblis langit. Setiap kali dia bertemu, dia akan dibunuh. Pergi untuk melihat dunia kecilnya, kuil Ling Qiao yang megah telah diperbaiki, plakat digantung miring, dan papan ditempatkan dengan rapi, batu bata dan ubin yang rusak semuanya direnovasi. Itu benar. Ye Chen mengangkat kendi dan melihatnya sambil tersenyum. Seluruh istana Ling Qiao ditutupi dengan kemegahan ilahi, berlama-lama dalam energi, terjalin dengan kemegahan, dan suasana megah sangat berat. Usahanya tidak sia-sia. Sangat disayangkan penampilan kuil Ling Qiao telah diperbaiki, tetapi energi yang terkumpul di masa kejayaannya tidak dapat diperoleh kembali. Dia tidak memiliki kekuatan itu, dan dia tidak memiliki kualifikasi itu. Mungkin, hanya kembalinya permaisuri pengadilan surgawi kuno yang sebenarnya dapat membuat aula ini kembali. Untuk mereproduksi kejayaan masa lalu. Tok-tok. Berbicara tentang permaisuri, Ye Chen memandang Xiao Ruoxi lagi, gadis kecil itu ceria, langkah kecil terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu di istana, cekikikan dari waktu ke waktu, riang dan polos. Tidak ada tekanan padanya di aula ini, dia dapat dengan mudah menaiki tangga batu giok putih. Anda tahu, Ye Chen hampir dihancurkan oleh paksaan di tangga batu untuk memanjat dan mengeluarkan naga giok putih kursi. Abu. Membandingkan orang dengan orang, itu menghancurkan orang sampai mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berjalan ke kedalaman. Ledakan, ledakan. Dalam kegelapan. Sesekali ada gemuruh, yang merupakan fluktuasi dari perang besar, membawa ratapan sedih, dan juga mengaum, yang semuanya milik iblis surgawi dan iblis jahat. Ledakan. Gemuruh. Lubang hitam itu panas, dan langit tidak damai. Menghadap langit, selalu ada langit berbintang, awan gelap, kilat dan guntur, seperti penglihatan sebelum malapetaka, tetapi itu bukan malapetaka, itu terwujud tanpa peringatan, tidak memiliki tempat tetap, atau tiba-tiba muncul, atau berlangsung selama 3-5 hari, yang membuat orang lengah. Bagaimana situasinya? Aku tidak tahu dari mana asal guntur dan kilat. Tuhan tahu. Ada begitu banyak kutukan di langit berbintang, begitu banyak sosok memalukan, rambut seperti kandang ayam, dan asap hijau,
pincang, berjalan, disambar petir, mereka yang memiliki fondasi yang dalam adalah baik, dan mereka yang memiliki fondasi yang lemah adalah sengsara. Aneh, sungguh aneh. Di ujung galaksi, 9 Kaisar Chu berdiri di sana, melihat ke kejauhan, awan hitam mengepul, dan guntur dan kilat turun, yang telah terbelah selama 3 hari. Lubang. Hari-hari ini, mereka telah melihat terlalu banyak pemandangan seperti ini, dan setiap kali mereka melakukannya, mereka akan berhenti dan menatap mereka, dari mana datangnya guntur. Di medan bintang lain, 9 jenderal besar juga melihat ke langit berbintang yang jauh dan guntur di awan gelap, yang telah berlangsung selama 8 hari. Ada perasaan jantung berdebar-debar. Dongfang Xingqiong, 10 aula neraka berjejer, memandangi lautan guntur, tidak ada yang selamat dari kesengsaraan, tetapi ada guntur dan kilat, dan kekuatan kepunahan bisa dirasakan dari kejauhan. Seperti mereka, puncak langit berbintang masih sangat lemah, Dewa Pedang, Orang Suci, Kaisar, Raja Dewa Keberuntungan, Raja Peri Berbulu. Terlalu banyak. Saya tidak tahu sejak kapan, surga menjadi sangat aneh. Mereka yang tahu ini adalah dunia manusia, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah wilayah guntur. Saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, dan saya selalu terbangun dari tidur saya. Ini adalah alam semesta yang kacau. Punggung raja tampak sedikit kesepian, memegang piring gosip, berjalan sepanjang jalan untuk menonton. Setiap kali guntur dan kilat muncul, dia akan berhenti untuk waktu yang lama, alisnya sedikit berkerut, meskipun Zhou Tian tidak berfungsi ya, tetapi jenis penglihatan tertentu masih ada, dan itu dapat menangkap dunia gelap, kekacauan ekstrim, dan guntur serta kilat lahir dari ini. Di puncak-puncak Jade Maiden, Jining Suang berdiri dengan anggun, melihat sekeliling dengan tenang, tidak hanya bintang dan langit, tetapi bahkan dunia dacu, terkadang guntur dan kilat turun, dan banyak gunung dan istana peri runtuh karena ini. Giuniang, bagaimana ini bisa terjadi? Yeling naik ke puncak gunung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam semesta kacau. Bisik Jining Suang, mengacu pada alam semesta juga. Yeling sepertinya mengerti, tapi berdiri dengan patuh. Dia tidak mengerti, tetapi pedang Zuxian yang berwarna-warni mengerti, jika bukan karena keadaan lemah, saya khawatir Yeling akan dikendalikan untuk membuat masalah, ada kesempatan langka, Ye Chen tidak ada di Dacu, dan Ruoxi tidak ada di Tiantianmen. Episode 2889 Dewa Awal. Lari kemana? Di kedalaman lubang hitam, ada teriakan dan jeritan, tetapi ada Chaos Cauldron dan Chaos Fire, suara mereka cukup tinggi, dan tubuh Dharma, memegang pedang Dao, mengejar dan membunuh prajurit setan jahat sepanjang jalan, menangkap ikan besar lagi. Sebagai dewa, Ye Chen jauh lebih pendiam. Dia memegang busur dewa Taoisme di tangan kirinya, dan panah dewa Kaisar Yun di tangan kanannya. Dia seperti cahaya peri, muncul dan menghilang seperti hantu. Setiap saat panah ditembakkan, iblis jahat akan dibunuh. Tatapan dalam kegelapan itu luar biasa. 5 juta tentara iblis berkumpul bersama, dan lebih dari 4,9 juta dibantai, sedangkan untuk jumlah kurang dari 100.000, mereka melarikan diri entah kemana. Ketika Ye Chen duduk lagi, dia sudah berlumuran darah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak membunuhmu dengan cepat. Kuali kekacauan berdengung dan bergetar, kekacauan Qi melonjak, penuh dengan roh jahat, tubuh kuali cukup ganas, dan tidak ada orang yang menggunakan metode rahasia akan melakukannya. Mengamuk sepanjang jalan hanya Raja Iblis dan Jenderal Iblis yang jauh dari cukup untuk menonton. Kebetulan sekali, aku juga. Api kekacauan sedang menyala, apinya cukup panas, dan roh jahat juga kuat. Dari kelihatannya, aku benar-benar ingin bertarung dengan kuali kekacauan, tapi aku toh tidak membunuhnya. Ye Chen tidak menanggapi, melepas pakaiannya yang berdarah, mengangkat pedangnya dan berjalan, dan lebih banyak klon muncul, bergegas ke segala arah. Bos, apakah dia sudah tumbuh lebih tinggi? Huan Huanding, yang kembali ke dunia kecil, berseru, dan, dia, di mulutnya mengacu pada Xiao Ruoxi. Ye Chen melihat ke belakang, melihat, dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Belum lagi, si kecil benar-benar telah tumbuh lebih tinggi. Dia tidak tumbuh selama bertahun-tahun, tetapi hari ini dia telah tumbuh setengah inci. Kembali ke pertumbuhan normal. Ye Chen menyentuh dagunya dan menebak. Dengan berlalunya waktu, tebakannya terkonfirmasi, dia benar-benar tumbuh dengan lambat, dia dulu berusia 2 atau 3 tahun, tetapi sekarang dia berusia 3 atau 4 tahun.
Maret berlalu dengan tenang, dan dia tumbuh lagi. Setengah tahun semakin dekat, dan dia masih tumbuh. Pada akhir tahun, dia berusia 5 tahun. Ya, dia tumbuh normal. Setiap kali dia memiliki waktu luang, Ye Chen akan membawanya keluar, memegangnya di tangannya, dan memandangnya dalam lingkaran. Setiap kali saat ini, istana Ling Qiao akan bersenandung dan bergetar, seolah marah, dan setiap dengungan seperti sebuah kutukan. Menarik. Ye Chen mengabaikan Ling Xiaodian dan hanya mempelajari Ruoxi. Tidak peduli berapa umurnya 2 atau 3 tahun, atau 4 atau 5 tahun, dia persis sama dengan Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya ketika mereka masih kecil. Muda. Selama milenium di Chu, dia menyaksikan mereka berdua tumbuh perlahan, karena alasan ini, dia juga mengambil banyak foto, yang akan diposting sesekali. Itu sama ketika kamu tumbuh dewasa. Ye Chen bergumam sambil berjalan, membawa Ruoxi kecil, berjalan berkeliling dalam kegelapan, sama sekali mengabaikan wajah kecil Ruoxi yang bingung. Berkat penunjukan diri dari area terlarang, tidak adanya air mata, dan fakta bahwa dua kaisar, Tianming dan Ming, tidak menonton, jika tidak, mereka akan memberikan acungan jempol kepada Kaisar ke-10 Dacu, Anda sangat luar biasa. Di masa lalu, dia cantik, tapi hari ini dia adalah Ruoxi, apakah Anda terus terang tahu siapa dia? Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ling Xiaodian semakin gemetar, dan menjadi marah lagi. Jika itu adalah seseorang, itu akan memiliki wajah yang benar-benar gelap gulita. Anak laki-laki pelanggar hukum. Bos, ada iblis surgawi. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar kata-kata dari avatar. Tuan Muda Ye bahkan tidak memikirkannya, dan dengan jentikan tangannya, Ruoxi dikirim kembali ke dunia kecil, dan dia langsung pergi ke sisi itu dengan pedang kaisar di tangannya. Sesampainya di sana, dia melihat peti mati tembaga di kejauhan. Peti mati tembaga itu tidak besar, tetapi gelap, dan ada garis-garis ajaib yang terukir di badan peti mati itu, meskipun disegel, ada aliran energi sihir, yang ditangkap oleh avatar tadi. Ye Chen pernah melihat peti mati tembaga seperti itu sebelumnya. Saat itu, ketika mereka bertiga bergabung untuk membantai tubuh Kaisar Ular, mereka ditinggalkan di lubang hitam oleh 6 dunia manusia. Kemudian mereka berlari ke peti mati tembaga iblis. Meskipun peti mati itu kecil, di sana adalah alam semesta lain di dalamnya. Itu adalah dunia luar angkasa yang besar. Setan surgawi Wan mengejarnya sepanjang jalan, jika Jiang Taixu dan yang lainnya tidak tiba tepat waktu, dia sudah menjadi debu sejarah. Aku benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat untuk bersembunyi. Ye Chen mencibir, menyelinap lebih dekat dalam kegelapan. Pada saat yang sama, pedang Kaisar Xianwu keluar dan memblokir timur, kuali kekacauan keluar dari dunia kecil dan memblokir barat. Kerja sama beberapa orang masih sangat diam-diam. Ketika mereka duduk, Ye Chen melangkah maju dan menginjak peti mati tembaga iblis, tubuh suci kuno seberat gunung, dan kakinya cukup berat. Ledakan. Diiringi raungan, peti mati tembaga itu meledak. Segera, ki iblis surgawi melonjak, mendatangkan malapetaka dan jatuh, meringkuk bunga teratai hitam, yang merupakan tubuh iblis surgawi, sangat jahat, dan setiap mekar berdengung langsung. Wanjian Chaozong. Ye Chen naik ke Chang Miao, menunjuk ke bawah dengan pedang. Zeng. Ada ratusan juta pedang abadi berdentang lagi, seperti hujan pedang yang meluncur di langit. Engah. 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 Setan surgawi sengsara, dan mereka dimusnahkan berkeping-keping, dan sebelum mereka mengambil bentuk manusia, mereka dikirim ke jalan Huangquan oleh Ye Chen, dan mereka musnah dalam sekejap. Ayo pergi. Seorang raja iblis mendesis, menghindari hujan pedang dan melarikan diri. Seperti dia, iblis surgawi yang lebih kuat dari Dan Fang menjadi gila dan berlari ke segala arah. Jika mereka tahu siapa yang ada di sini, Kaisar akan membantai mereka, apalagi mereka. Kemana harus pergi? Ada kutukan dari ketiga sisi, hanya pedang Kaisar yang dicadangkan, tubuh pedang berdengung, didukung oleh sumber asli Ye Chen, dan hukum jalan ekstrim turun, prestise Kaisar adalah surga dan bumi. Engah, engah, engah. Bunga darah mekar di tambalan, dan itu adalah pembunuhan lain. Tidak ada lawan Ye Chen, dan tidak ada yang berani bertarung. Jutaan tentara iblis surgawi terbunuh dan dikalahkan. Di lubang hitam, ada banyak gerakan. Di langit berbintang, seseorang lewat sambil mendesah. Raja Iblis Banteng dan yang lainnya, yang sedang menyelidiki masalah petir, tahu bahwa Ye Chen ada di lubang hitam ruang angkasa, dan mereka juga tahu apa yang Ye Chen lakukan.
Mereka pasti membantai setan langit dan setan jahat. Bagaimana dengan bintang itu? Jiaolong Wang tiba-tiba berkata, menunjuk ke satu sisi. Semua iblis menutup mata mereka dari Chang Miao, dan melihat bersama, dan melihat bintang kuno yang besar, dengan lingkaran cahaya ungu di sekujur tubuhnya, dan cahaya bintang yang cemerlang menerangi langit berbintang. Namun, ketika mereka melihatnya, lingkaran cahaya bintang kuno itu perlahan meredup, dan cahaya bintang yang seharusnya terang juga mengering dan menghilang. Semua orang mengerutkan kening, satu persatu, dan pindah ke bintang kuno. Apa yang mereka lihat membuat kerutan mereka semakin dalam. Mereka bisa melihat sungai yang bergulung, mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya layu, dan ada juga kekuatan spiritual langit dan bumi, yang sangat kuat, tetapi sangat tipis, dan bahkan asal-usul bintang-bintang dari bintang ini menurun secara tak dapat dijelaskan, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga dalam 1/4 jam, bumi telah menjadi bumi yang hangus, seluruh bintang kuno itu sunyi senyap, tanpa jejak kehidupan. Monster besar, iblis besar, lihat aku melihatmu, ekspresinya bingung, bintang kuno seperti itu, jika habis, akan habis, tidak biasa aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Misalnya, di pihak mereka, ada banyak bintang di langit berbintang, dan mereka semua mementaskan adegan ini. Apakah itu bencana? Puncak yang terkuat berkumpul bersama, cahaya dan kegelapan di mata tidak pasti, ada guntur dan kilat yang tidak dapat dijelaskan di depannya, dan itu terwujud di mana-mana, langit berbintang yang terbelah pecah. Dan sekarang ada bintang-bintang kuno yang mengering. Lubang hitam. Ye Chen telah berhenti membunuh dan pergi menemui iblis. Kecuali ikan yang lolos dari jaring, yang lainnya telah musnah. Darah hitam pekat yang berserakan juga diwarnai dengan cahaya iblis, ditelan oleh lautan kekacauan api, dan terbakar menjadi abu. Dia tidak beristirahat, tetapi masuk lebih dalam lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Akan selalu ada satu atau dua avatar yang bisa mencium aura iblis, dan tidak perlu bertarung, cukup beri mereka posisi. Jalan sepi juga merupakan jalan pembunuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Tahun lain. Ruoxi berusia 6 tahun dan telah tumbuh lebih tinggi. Pada hari yang sama, ada lebih banyak fenomena aneh di langit, selain guntur dan kilat serta bintang yang mengering, ada lebih banyak nyala api, manifestasi yang tidak dapat dijelaskan, dan distorsi ruang yang terbakar. Ye Chen tidak tahu tentang ini, tapi dia sudah masuk cukup dalam ke dalam lubang hitam, sudah 3 tahun sejak dia masuk, dan dia telah membantai banyak iblis dan setan, tapi perjalanannya masih panjang. Bos, Shenlei. Dalam kegelapan, Chaos Cauldron menggertak. Aku mengerti. Jawab Ye Chen dengan santai, dan dengan santai melepas pakaian berdarah itu. Lubang hitam di angkasa itu gelap, dan ada sedikit cahaya butiran beras. Cahaya keemasan itu terang dan menyilaukan. Itu adalah guntur, sebuah guntur ilahi emas, tergantung sendirian di lubang hitam. Saat guntur tiba, guntur dewa emas masih ingin lari. Guntur ilahi awal mutlak. Mata Ye Chen panas membara, dan dia menekannya dengan telapak tangan. Di dunia ini, ada api ilahi awal mutlak, dan ada guntur awal-awal mutlak ilahi. Guntur awal mutlak. Kekacauan berani menjadi nomor 1. Kecuali guntur ilahi dari awal mutlak, tidak ada guntur yang berani disebut sebagai yang pertama. Kedua, dari segi level, guntur ilahi awal mutlak dan api ilahi awal mutlak berada pada level yang sama. Black Hole Baby, ada banyak sekali. Primal Chaos Fire mendecakkan lidahnya dan berputar di sekitar Divine Thunder of Absolute Beginning. Divine Fire of Absolute Beginning yang dia fusi di masa lalu juga diperoleh dari lubang hitam di angkasa. Kata-kata Chaos Fire menangkap pikiran Ye Chen. Memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki banyak peluang di lubang hitam, seperti bahan alkimia, api dewa yang mendominasi, istana Ling Qiao, dan peti mati Jiuming. Ada terlalu banyak, dan sekarang ada guntur dewa lainnya dari awal. Tuhan tahu berapa banyak harta yang ada di lubang hitam ini. Kakakku menyukaimu, jadi ayo menyerah. Ikuti kami, makan panas dan minum panas. Jujur, hati-hati dipukuli. Kami memiliki temperamen buruk. Chaos Fire dan Chaos Cauldron berkicau dan berteriak, satu kiri dan satu kanan, tergantung di samping Shenlei dari awal mutlak. Apa yang Anda katakan satu sama lain tidak lebih dari penipuan, tidak lebih dari intimidasi, dan ingin Shenlei dari awal mutlak tunduk.
Tian Lei cukup gelisah, dia mendorong Chaos Cauldron dan Chaos Fire, seolah berkata, kalian berdua paman, tenanglah, jangan takut dengan Lei. Faktanya, Dewa Awal Mutlak, Guntur, keras kepala, dan tidak akan menyerah pada kekuatan penuh nafsu kedua pria tersebut. Guntur dan Kilat akan menusuk, dan terkadang akan ada sedikit keraguan, bertanya-tanya bagaimana caranya kuali besar ini dan begitu banyak nyala api dapat berbicara. Tidak lengkap. Gumam Ye Chen, itu adalah Dewa Guntur Awal Mutlak, tetapi tidak lengkap, sumber aslinya rusak, dan kerusakannya parah, kekuatannya sangat berkurang. Meski begitu, Lei ini bukan Lei biasa yang bisa dibandingkan. Singkatnya, apakah akan kembali atau tidak? Chaos Cauldron dan Chaos Fire menggertak. Tusuk, tusuk. Ini adalah tanggapan Shen Lei. Guntur dan Kilat cukup gelisah. Shen Lei Absolute Beginning peringkat kedua, seperti Shen Huo Absolute Beginning peringkat kedua di tahun-tahun sebelumnya, memiliki sikap menyendiri. Kecuali tuannya sendiri, dia pada dasarnya tidak akan mengenali master kedua. Bersenandung, bersenandung. Pedang Kaisar berdengung tiba-tiba, tetapi tidak mengancam Shen Lei. Ye Chen sedikit mengernyit, dan melirik ke kedalaman kegelapan pada saat yang sama ketika pedang Kaisar Xianwu berdengung, dia mencium bau nafas Kaisar, yang merupakan milik iblis surgawi. Episode 2890 Kesusahan berlanjut. Kaisar. Ye Chen sedikit mengernyit, lalu menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak pernah bisa salah mengartikannya. Nafas iblis surgawi yang muncul di langit memang membawa prestise Kaisar yang ekstrim. Meskipun tersembunyi dan sangat rahasia, itu adalah sulit untuk mengatakan lolos dari pengintaiannya. Dengungan pedang Kaisar mungkin karena alasan ini. Senjata magis Kaisar sangat peka terhadap kekuatan Kaisar. Ye Chen bisa mencium baunya, dan juga bisa menciumnya sebagai prajurit Kaisar. Sebelum dia bisa memikirkannya, Ye Chen mengambil Divine Thunder of Absolute Beginning, memegang Immortal Martial Emperor Sword, dan langsung menuju kegelapan. Ekspresinya aneh. Ada begitu banyak kejutan di lubang hitam yang tak terbatas ini. Sebenarnya ada iblis surgawi tingkat Kaisar yang mengintai. Menyerah, Maliu, menyerah. Dulu ada api ilahi dari permulaan mutlak, dan aku juga menyerah. Chaos Cauldron dan Chaos Fire mengepung dunia kecil Ye Chen, dan Tian Lei bersamanya. Ekspresi Chen berubah. Dewa Awal Mutlak tidak bereaksi, tetapi Guntur dan Kilat bergetar, hanya karena mereka melihat istana Ling Qiao, dan energi kuno yang memancar dari istana membuatnya tidak dapat bernapas. Ada juga gadis kecil yang bermain di depan kuil Ling Qiao, yang juga sangat luar biasa. Dari dia, samar-samar dia bisa merasakan aura yang menakutkan, yang lebih kuat dari tuannya. Kemana harus pergi? Di sisi lubang hitam, Ye Chen mengeluarkan dentang. Faktanya, dia menggertak. Ketika dia tiba di lubang hitam, dia tidak menemukan apapun. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengelabui iblis tingkat Kaisar dalam kegelapan. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Ye Chen membuka kesadarannya dan mencari sedikit demi sedikit. Namun, tetap saja tidak berhasil. Pada saat ini, bahkan pedang Kaisar Wu dari keabadian terdiam. Dia yakin bahwa ada iblis surgawi tingkat Kaisar, dan IQ-nya tidak rendah. Mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat, dia mungkin melarikan diri ke sini. Era yang mana Kaisar? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memikirkannya saat dia berjalan, tetapi dia cukup bingung. Ada 3 kaisar tingkat menengah yang menyerang langit sebelumnya, dan iblis tingkat kaisar yang tersembunyi di lubang hitam seharusnya bisa mencium baunya. Kenapa tidak keluar? Selama beberapa hari berikutnya, Ye Chen mencarinya. Sayang sekali saya belum mencium aura kaisar iblis surgawi lagi. Kaisar Agung dan Yang Mulia memiliki sarana yang sangat kuat dan bertekad untuk bersembunyi. Ini kerja keras, apalagi seorang kaisar. Bos, itu tidak memberimu wajah. Chaos Huo berkata dengan lesu. Hal yang sama berlaku untuk Chaos Cauldron dan Tian Lei di sampingnya selama beberapa hari terakhir, mereka telah berkedip dan mengintimidasi, dan semua metode yang tersedia telah digunakan, tetapi Divine Thunder of Absolute Beginning tidak masuk. Tanpa diduga. Jawab Ye Chen dengan santai, masih melihat sekeliling, jika peringkat kedua Shen Lei dari Absolute Beginning menyerah, bagaimana mungkin itu layak untuk peringkat dan kesombongannya? Sama seperti api ilahi awal Absolute yang lama, jika Nian Wei tidak menawarkan pengorbanan, sangat sulit untuk menyerah. Jadi, hal-hal baik harus menunggu. Sudah 1,5 tahun sejak dia pergi. Dalam setengah tahun, panennya masih tidak kecil. Saya belum menemukan setan tingkat kaisar,
tetapi saya telah membawa banyak sarang setan bencana, dan saya telah membantai banyak setan. Dalam 6 bulan terakhir, situasi langit tidak baik. Melihat ke bawah ke langit berbintang, awan gelap tertutup petir, dan nyala api berkobar, bintang-bintang kuno mengering, dan semua jenis bencana terjadi satu demi satu. 6 bulan kemudian, Ruoxi berusia 7 tahun. Pada hari ini, langit berbintang di langit bersenandung dan bergemuruh. Ada terlalu banyak bidang bintang, dan ruang angkasa tidak stabil. Kadang-kadang runtuh sedikit demi sedikit, dan banyak retakan ruang muncul tanpa peringatan. Banyak orang menderita karena ini. Sialan, apa maksudmu? Di langit berbintang, Kaisar Kera mengutuk sepanjang jalan, dan Kaisar Kuiniu yang bersamanya juga sangat pemarah dan mengatakan bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, langit berada dalam kekacauan, dan tidak ada Kaisar Semu yang berani melakukannya. Berjalan-jalan di langit berbintang takut disambar petir, tapi juga takut retak. Memang, kebanyakan dari mereka yang memasuki langit berbintang adalah Kaisar Semu. Dan Kaisar Semu itu semua tampak tercengang. Langit dalam beberapa hari terakhir menjadi semakin jahat dari hari ke hari, dan seluruh langit berbintang tidak terlalu stabil. Ini belum berakhir. Saya tidak tahu kapan, langit berbintang penuh dengan awan berkabut, kadang tipis, kadang tebal, kadang terwujud, kadang menghilang, ada beberapa orang yang tersesat saat berjalan, dan tidak tahu di mana mereka keluar. Dia cantik. Di dalam lubang hitam, Ye Chen berhenti untuk beristirahat, dan membawa Ruoxi keluar. Dia berusia 8 tahun, dia telah tumbuh banyak, matanya yang besar dan jernih lebih gesit, meskipun dia telah tumbuh secara normal, tetapi pikirannya masih berusia 2 atau 3 tahun, dia ingin tahu tentang segalanya, dan suaranya seperti susu. Kakak, aku lapar. Pria kecil itu berkedip dan menepuk perutnya. Ye Chen tersenyum dan mengambil buah umur panjang. Gadis kecil itu bersandar pada Ye Chen, makan makanan enak, dan terkadang mengangkat kepalanya untuk menunjukkan senyuman kepada Ye Chen, matanya yang besar ditekuk menjadi bulan sabit kecil. Senyum Ye Chen lembut, dia memperhatikan Ruoxi sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat melihatnya sepanjang waktu, karena penglihatannya tidak ada di rumah, dan Ruoxi terlalu misterius. Setelah memakan buah umur panjang, Ruoxi menguap. Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengirimkannya ke dunia kecil. Tak lama kemudian, dia tertidur. Setiap kali dia tertidur, Chaos Cauldron dan Chaos Fire akan bersembunyi jauh, karena takut melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dalam tidurnya, seperti Halo. Faktanya, selama dia masih berada di dunia kecil Marven Ye Chen, bersembunyi jauh tidak ada gunanya. Ruoxi dalam tidurnya benar-benar memiliki lingkaran cahaya, yang lebih mendominasi daripada sebelumnya. Kecuali istana Ling Qiao, gunung lain pada dasarnya runtuh, belum lagi pepohonan. Kamu tidak mengikuti rutinitas. Kuali yang kacau itu bergetar, tubuh kuali yang tebal itu penuh dengan retakan, dan nyala api yang kacau itu hampir musnah di tempat, dan keduanya hampir tidak bisa bergerak. Engah. Ye Dasao bahkan lebih buruk, berlutut setengah berlutut di lubang hitam, Lao Xue batuk seteguk demi seteguk, Halo lebih mendominasi daripada yang terakhir kali, dan dia terluka lebih serius, Xiao Ji diambang kehancuran, dan juga melukai aslinya cara akar. Memang, dia tidak mengikuti rutinitas. Saya masih ingat terakhir kali, sebelum Halo kepunahan, saya berbicara dalam tidur saya selama beberapa bulan, itu semacam pendahulu, dan Halo tiba-tiba muncul kemudian. Kali ini, tidak ada tanda-tanda, dan ketika dia tertidur, lingkaran kehancuran datang, dia lengah dan hampir mengirimnya ke jembatan Naihe. Ye Chen duduk bersila lagi, berubah menjadi tubuh perang suci, dan memindahkan Ruoxi kecil dari dunia kecil ke tungku tembaga. Aku benar-benar percaya pada kejahatanmu, dan aku tidak akan pernah menempatkanmu di dunia kecil lagi. Bom waktu yang berdetak, saya pergi ke lubang hitam sendirian, dan tidak terluka oleh iblis jahat, tetapi terluka parah oleh Anda 2 kali, Anda mengatakan itu memalukan. Ketika tubuh Dharma keluar, wajahnya juga pucat dan tidak berdarah, dewa itu terluka parah, dan dia juga terpengaruh, dia memegang pedang kaisar dengan lesu dan berdiri di samping Ye Chen. Retakan. Dalam tubuh Ye Chen, suara patah tulang sering terdengar, dan potongan tulang suci berlanjut, dan tubuh suci yang terbelah juga diisi dengan energi sejati, dan disembuhkan sedikit demi sedikit. Ini masalah kecil, dan Dogen yang menderita. Selain itu, ada juga tubuh asli Yuan Shen yang juga retak, dan itu pasti karena kekuatan perisai naga, jika tidak lukanya akan lebih serius, dan Halo Nirwana terlalu kuat.
Lubang hitam terdiam karena Ye Chen menutup matanya. Itu tidak baik. Saya tidak tahu kapan saya mendengar kata-kata dari Chaos Cauldron. Kata-kata ini diucapkan kepada Divine Thunder of Absolute Beginning. Ketika ada halo, di dunia kecil, tidak peduli apakah itu api, senjata ajaib, atau hutan, semuanya terkena, termasuk guntur ilahi dari awal mutlak. Shenlei tidak menanggapi, dan guntur serta kilat mengering. Tubuh suci setengah jadi telah terluka parah, bagaimana saya bisa merasa lebih baik? Katakan saja, gadis itu tidak sederhana, hal sialan ini, aku hampir dibunuh oleh Lao Su. Jadi, menyerahlah. Chaos Fire sedang menyembuhkan lukanya, tapi dia tidak lupa membodohinya. Keluar. Kata ini tidak diucapkan oleh Dewa Lei dari awal mutlak, tetapi karakter yang digariskan olehnya dengan guntur dan kilat. Itu cukup kuno dan bukan karakter zaman ini. Chaos Great Cauldron dan Chaos Flame tidak mengenali satu sama lain, jadi mereka secara sadar berpikir bahwa apa yang digambar Shenlei itu, tampan, itu hanya pujian bagi mereka. Dengan mata terpejam, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Itu bukan karena lukanya, tapi karena dia mencium bau nafas iblis surgawi tingkat kaisar dalam kegelapan. Sepasang mata merah bisa dirasakan, dengan kilatan dingin. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini.